Satrio Piningit memiliki tato di tubuhnya. Banyak kabar yang mengatakan bahwa Satrio Piningit memiliki tato di tubuhnya. Hal tentang Satrio Piningit memiliki tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Satrio Piningit disebut-sebut memiliki tato di tubuhnya, namun tak ada yang memiliki bukti otentik akan kebenarannya. Namun, apakah benar jika Satrio Piningit yang diramal akan menjadi sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2023 ini memiliki tato di tubuhnya? Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, dan bentuk hewan terfavorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi. Jika dibuat berbentuk tato pada zaman dahulu, mungkin saja tato itu dicap kurang baik oleh masyarakat umum, tapi zaman sekarang ini tato bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini tato menjadi pembahasan bahwa Satrio Piningit memilikinya. Apakah Satrio Piningit bertato di tubuhnya? Kalau memang iya, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Satrio Piningit bertato, sedangkan Satrio Piningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna. Sebagai Ratu Adil, pakar spiritual Maya Katlia mengatakan bahwa Satrio Piningit sebenarnya tidak punya tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari goresan apapun. Bahkan kulitnya pun mengkilap, tidak seperti manusia pada umumnya, meskipun tetap berwarna kulit seperti layak manusia Nusantara pada umumnya. Tato yang dimaksudkan di sini bukan seperti tato zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, artinya secara gaib tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas gaib tertentu, para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Satrio Piningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil, itu mulai terlihat semakin jelas ketika sang Satrio Piningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat gaib dan tidak semua orang mampu melihatnya atau diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mudah untuk mengenali sosok Satrio Piningit. Semua ada alasan, karena ini bagian dari tanda rahasia Allah untuk menjadikannya sebagai sang Satrio Piningit. Kesimpulannya, Satrio Piningit tidak memiliki tato, melainkan tanda khusus di badan agar dirinya mudah dikenali. Tanda itu sudah diberikan oleh leluhur dari Satrio Piningit, sang Ratu Adil, yang akan membawa kemakmuran di saat kiamat kubro terjadi. Banyak orang mengatakan bahwa Satrio Piningit atau sang Ratu Adil mempunyai sebuah tato di tubuhnya. Hal tentang Satrio Piningit punya tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Satrio Piningit disebut-sebut punya tato di tubuhnya, namun tak ada yang memiliki bukti otentik dan kebenarannya. Namun apakah benar jika Satrio Piningit yang diramal akan menjadi sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2023 ini punya tato di tubuh? Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, atau bentuk hewan favorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi. Jika dibuat berbentuk tato pada zaman dahulu, mungkin saja tato itu dicap kurang baik oleh masyarakat umum. Tapi zaman sekarang ini, tato bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini, tato menjadi pembahasan
bahwa Satrio Piningit memilikinya. Apakah Satrio Piningit bertato di tubuhnya? Kalau memang iya, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Satrio Piningit bertato, sedangkan Satrio Piningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna sebagai sang Ratu Adil. Pakar spiritual Maya Katlia mengatakan bahwa Satrio Piningit sebenarnya tidak punya tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari korengan apapun. Bahkan kulitnya pun mengkilap, tidak seperti manusia pada umumnya, meskipun tetap berwarna kulit seperti layak manusia Nusantara. Pada umumnya, tato yang dimaksudkan di sini bukan seperti tato zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, artinya secara gaib tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas gaib tertentu, para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Satrio Piningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil, itu mulai terlihat semakin jelas ketika sang Satrio Piningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat gaib dan tidak semua orang mampu melihatnya atau diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mudah untuk mengenali sosok Satrio Piningit. Semua ada alasan, karena ini bagian dari tanda rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikannya sebagai sang Satrio Piningit. Kesimpulannya, Satrio Piningit tidak memiliki tato, melainkan tanda khusus di badan agar dirinya mudah dikenali. Tanda itu sudah diberikan oleh leluhur dari sang Satrio Piningit, sang Ratu Adil, yang akan membawa kemakmuran di saat kiamat kubra terjadi. Seperti yang kita ketahui, Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Balatewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang pejangon atau anak penggembala.